Hai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Alfi Royhana, biasa dipanggil Nadia atau keluargaku biasa panggilnya Yaya. Aku lahir di Blora tanggal 3 Maret 1996. Usiaku saat ini 28 tahun. Aku lahir dan dibesarkan di keluarga yang cukup kental dengan kultur Nahdliyin. Kedua orang tuaku almarhum pernah menjabat di struktural Nahdliyin hingga akhir hayatnya. Aku tumbuh di suku Jawa, di lingkungan Jawa dan di lingkungan Sunda. SD-nya di SD Sumberagung 1 Blora, lalu SMP-nya di SMP Negeri 1 Blora. Setelah itu aku pindah ke Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Aku menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Megamendung Bogor. Lalu kelas 2-nya aku pindah karena kayaknya culture shock gitu ya. Itu pindahnya ke daerah yang lebih sejuk lagi, yaitu di Garut. Sehingga aku meneruskan kelas 2 sampai kelas 3 SMA di SMA Negeri 11 Garut. Setelah lulus SMA, aku menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, di Prodi Psikologi. Setelah itu, aku lanjut linear dengan jurusan yang sama, yaitu jurusan Psikologi Industri dan Organisasi di UPI Jakarta. Saat ini, aku bekerja di DPR RI sebagai staf ahli anggota DPR RI. Selama kuliah, aku cukup aktif di kegiatan-kegiatan sosial seperti di jaringan relawan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat itu, aku dan teman-teman bikin jaringan relawan karena melihat urgensi di kampus yang cukup marak kasus kekerasan seksual. Kita bikin campaign-campaign dan mini riset di sana, sehingga kita bisa memberikan penyadaran kepada sivitas akademika agar mereka lebih aware menciptakan ruang aman di kampus. Selain itu, aku juga bikin komunitas literasi namanya Cipta Ruang Baca. Jadi setiap hari kita buka lapak di kampus untuk menciptakan ruang saling pinjam buku, saling diskusi. Jadi semua feel free untuk mampir di sana. Kita bicara hobi ya sekarang. Nah, aku tuh orangnya seneng banget musik. Jadi aku seneng banget untuk ikut di konser-konser baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan aku juga cukup sering ikut di festival-festival musik. Kayaknya warga Instagram yang berteman dengan aku cukup paham lah kalau aku ini adalah Swifties. Nah, selain itu hobi aku senang sama kucing. Jadi sahabat-sahabat di IG juga kayaknya tahu kalau kucing aku namanya Mia. Tapi sebelum itu aku punya banyak banget kucing, walaupun udah nggak ada sekarang. Namanya itu Boba, Unyil, Kuki, Kupi, Kuma, Kumi, dan lain sebagainya. Itu banyak banget sampai aku lupa. Aku sering banget kasih makan stray cats karena menurutku itu jadi terapi pas aku stres gitu. Sorry, lupa silent bentar. Ada telepon nih dari Kopri PBPMI. Aku angkat dulu ya. Bentar. A few moments later. Oke. Thank you ya. Sorry ya. Ada panggilan tadi dari Kopri PBPMI. Katanya mau ada hajat besar PMI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia nih mau ngadain kongres di Palembang bulan Agustus nanti, dan kayaknya aku merasa terpanggil deh untuk mencalonkan diri sebagai kandidat calon ketua Kopri PBPMI. Siap dong, aku kan berproses di PMI udah lebih dari 10 tahun, dari tingkatan rayon sampai tingkatan PB. Di rayon aku pernah menjadi pengurus Kopri Rayon dan pernah menjabat sebagai ketua aparatur rayon. Lalu di tingkatan komisariat aku pernah menjadi ketua bidang nalar dan intelektual. Di tingkatan cabang aku pernah menjadi ketua bidang advokasi Kopri PCPMI Kota Bandung. Lalu di tingkatan PB, sampai saat ini aku masih menjabat sebagai Wasekjen Bidang Pendidikan dan Pengembangan Nalar Intelektual Kopri PB PMI.
Dengan rekam jejak dan juga pengabdian yang sudah kulalui selama 10 tahun lebih ini, aku merasa bahwa ini akan menjadi bekal yang cukup kuat untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua Kopri PB PMII. Aku punya spirit untuk mewujudkan Kopri maju. Aku lihat perjalanan Kopri bukanlah perjalanan yang pendek dan mudah. Kopri harus terus melaju. Ada banyak kader Kopri yang siap menapaki jalan untuk mewujudkan Kopri maju, demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan, demi terwujudnya peradaban yang lebih baik ke depan. Dari visi tersebut nantinya akan dicapai melalui 9 misi. Misi tersebut disebut sebagai 9 jalan ideologis. Yang pertama, mendorong percepatan kerja ideologisasi dan masivitas kerja kaderisasi. Yang kedua, melakukan penataan dan pengembangan keahlian kader Kopri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas manajemen dan tata kelola organisasi yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Yang keempat, meningkatkan konektivitas, kolektivitas, dan solidaritas Kopri. Yang kelima, meningkatkan kerja pengawalan hak perempuan dan anak di nasional dan internasional. Yang keenam, meningkatkan peran Kopri dalam gerakan pengarus utamaan gender di nasional dan internasional. Yang ketujuh, meningkatkan peran Kopri dalam pengawalan isu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup di nasional dan internasional. Yang kedelapan, interkoneksi isu dan jaringan Kopri. Yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan media digital sebagai alat gerakan Kopri. Berbekal hikmah dari masa lalu dan optimisme menyongsong masa depan, Kopri harus level up. Kopri harus naik kelas, menerobos segala keterbatasan, tantangan, dan meraih peluang untuk kemajuan bersama. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan, lawan, lawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, satu barisan dan satu cita, pembela bangsa, penegak agama, tangan terkepal dan mari tegak. Habislah sudah masa yang suram, selesai sudah kita yang lama. Bangsa yang jaya, Islam yang benar, baru tersentak dari musuh. Dengan PMII bergerak teguh, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku berbuat, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanku. Inilah kami wahai Indonesia, satu angkatan dan satu jiwa, putra bangsa bebas merdeka, tangan terkepal dan maju ke muka. Dengan PMII bergerak teguh, ilmu dan bakti ku berikan, adil dan makmur ku berbuat, untukmu satu tanah airku, untukmu satu keyakinanmu.